Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Saya juga hendak menyapa untuk saudara-saudari jemaat kami yang mengikuti ibadah pagi hari ini secara live streaming. Dimanapun saudara-saudari berada pada saat ini mengikuti ibadah pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Teristimewa untuk Amanginang yang mungkin sekarang sedang terbaring lemah, bahkan di rumah sakit dirawat mengikuti ibadah ini. Kami mendoakan Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan untuk saudara-saudari semuanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyambut firman Tuhan dan merenungkan, dan kemudian kita akan melakukan firman Tuhan. Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan pada minggu hari ini. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak berlebihan jika dikatakan manusia tidak suka kalau kekurangannya diungkapkan. Manusia cenderung akan mudah sakit hati dan tersinggung kalau seseorang, temannya, kerabatnya mengingatkan dia tentang kekurangannya. Manusia cenderung senang dipuji, senang mendapatkan pujian, dibangga-banggakan, tapi kalau sudah kekurangannya yang diberitahukan, ada saja yang tersinggung. Jarang orang yang memandangnya sebagai hal yang positif. Umumnya pasti ada rasa tidak senang. Itu sebabnya saudara-saudari, banyak orang yang akhirnya memilih untuk bungkam dan tidak memperingatkan seseorang jika ada kesalahannya. Sifat aidok masongonon daripada merbadayan noninna. Daripada ribut nanti, daripada tersinggung dia, daripada nanti jadi tidak enak hubungan kami, toe mak dipasub buma, dipasip mak. Barangkali ini realita kehidupan yang sering kita alami, saudara-saudari Amanginang. Tetapi nats hari ini mengajarkan kita untuk melakukan hal yang di luar zona nyaman manusia.
Dan itu diberitahukan di dalam nats ini kepada Yehezkiel. Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan, itu sangat jelas dituliskan ayat 7. Dikatakan di sana, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Jadi tugas Yehezkiel adalah penjaga bagi kaum Israel. Kita akan lihat dulu dan memahami dulu apakah arti tugas Yehezkiel. Sejauh manakah tugasnya sebagai seorang penjaga bagi kaum Israel. Tuhan memanggil Yehezkiel dan mengatakan dia menjadi penjaga kaum Israel. Seperti apakah tugas penjaga ini? Sejauh manakah tanggung jawab penjaga ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah menonton satu buah film yang berjudul Bodyguard from Beijing. Pemainnya adalah aktor yang terkenal yang bernama Jet Li. Di dalam kisah film itu diceritakan dia sebagai bodyguard ini memiliki tugas untuk memastikan seorang yang dia jaga itu 24 jam terjamin keselamatannya. Jangan sampai diganggu oleh musuh. Dimanapun orang yang dijaga ini dia harus pastikan keadaannya baik-baik saja. Itulah seorang penjaga, bodyguard kalau dalam konsep film tersebut dan dalam konsep kehidupan sehari-hari juga. Atau konsep yang lebih sederhana, kalau kita lihat perlintasan kereta api, umumnya akan disediakan penjaga dari palang kereta api itu. Kalau sudah ada kereta api mau datang, walaupun dia sudah ditutup, tapi masih ada orang yang dekat dengan rel kereta api itu, langsung cepat, sigopdo, penjaga ini langsung datang mendekati, menjauh, kereta api mau datang. Itulah tugas seorang penjaga. Penjaga ini untuk apa? Memperhatikan orang yang dijaganya ini dalam keadaan baik-baik saja. Diingatkan, ditegur. Seperti penjaga palang kereta api itu menegur supaya orang ini tidak sampai kena celaka. Penjaga itu juga untuk memastikan keselamatan dari bangsa Israel. Sebagaimana yang Tuhan berikan kepada Yehezkiel. Penjaga ini memiliki tugas yang berat. Saya katakan tadi di zaman sekarang orang itu tidak senang ditegur. Apalagi kalau dikasih tahu kekurangannya. Roa, inna musai kan? Ngeluku doon. Kepo banget sih inna musai dotong. Hidup-hidup saya kok kamu yang ngurusin? Nah, ini sering kita dengar. Dan Yehezkiel dipanggil di usianya yang ke-30 tahun. Dia harus menegur, mengingatkan, menjadi penjaga tua-tua imam Israel. Tabayako 30 tahun memperingatkan na tua-tua. Konsep sekarang ini kalau orang muda ya kadang 30 masih naposo juga ya. Mengingatkan lansia. Bagaimana respon lansia biasanya? Sok tahu, masih muda, sok mengingatkan. Yehezkiel punya tugas yang berat, Amang Inang. Dia dipanggil untuk mengingatkan orang-orang Israel. Pada waktu itu, akad tua-tua nih Israel, para imam juga yang hidupnya lalim pada waktu itu. Tugas sebagai seorang penjaga. Tetapi menariknya, kalau kita baca ayat 7, di sana dikatakan Amang Inang, dan engkau anak manusia. Dan engkau anak manusia, itu kita temukan lagi ayat 10. Amang Inang kalau kita memperhatikan ayat 10, kata engkau anak manusia diulangi lagi. Kenapa? Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan. Menunjukkan kata anak manusia itu adalah bahwa dia orang biasa. Anak manusia yang ditunjukkan kepada Yehezkiel mau menunjukkan bahwa dia manusia yang juga punya kelemahan. Punya keterbatasan. Kalau dikatakan di sana engkau anak manusia aku panggil. Mau memberitahukan bahwa Yehezkiel pun orang yang punya kekurangan. Sebagai manusia biasa dia juga punya keterbatasan.
Tetapi dengan keterbatasan dan kekurangannya itu Tuhan panggil dia. Tuhan akan mampukan dia. Tuhan akan kuatkan dia. Kalau dikatakan engkau anak manusia ini mau menunjukkan agar Yehezkiel yang punya keterbatasan, punya kelemahan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan seperti itu juga kita Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau kita katakan ya kita manusia biasa, justru karena kita manusia biasa yang lemah, yang punya banyak kekurangan, maka kita harus selalu tergantung kepada Tuhan. Seperti seorang bayi yang sangat bergantung kepada orang tuanya. Seperti itulah kita kepada Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Dengan identitas anak manusia yang ditunjukkan dalam nats ini, kita temukan ayat 7 dan 10 mau mengatakan Yehezkiel itu dipanggil sebagai penjaga mengingatkan orang-orang bukan karena kelebihannya. Bukan karena dia orang yang super power, tidak. 2 kali Tuhan memanggil dia dengan sebutan engkau anak manusia. Berarti Yehezkiel sama seperti kita. Manusia yang punya kelemahan dan keterbatasan. Tapi justru dengan itu Tuhan mau menunjukkan jika engkau anak manusia maka bergantunglah kepadaku supaya aku menguatkan engkau. Dan kita hari ini amang inang siapapun kita yang mengikuti ibadah ini baik di gereja baik secara live streaming. Kita adalah manusia biasa yang lemah. Benar banyak kekurangan kita. Benar banyak keterbatasan kita. Benar banyak sekali di sana dan di sini kelemahan kita. Tetapi dengan itu firman ini mau mengajak kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Tidak mungkin kita mampu menjalani hari-hari dalam dunia ini kalau kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu. Jangan memikirkan dengan pikiran-pikiran manusiawi kita. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk setiap harapan, cita-cita, untuk apapun amang inang yang ada dalam hati Bapak Ibu saudara-saudari sekarang. Untuk mungkin doa kesembuhan atau apapun itu. Dengan keterbatasan kita, semakinlah kita bergantung kepada Tuhan. Aku lemah Tuhan, aku terbatas Tuhan, aku punya banyak kekurangan Tuhan. Maka semakin bergantunglah kepada Dia. Bukan karena kelemahan itu aku lemah, aku tidak punya apa-apa, aku tidak sanggup Tuhan, gabe madele, jangan. Tapi dengan kelemahan kita datang pada Tuhan agar Tuhan menguatkan kita. Engkau yang lemah, engkau yang berbeban berat, engkau yang punya persoalan, engkau yang punya mimpi, engkau yang punya banyak harapan dalam kehidupanmu. Dengan segala keterbatasanmu, dengan segala kekuranganmu, datang kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhanmu. Dia Allah yang sanggup mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Dia Allah yang sanggup untuk mewujudkan setiap harapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian dikatakan untuk Nabi Yehezkiel menjadi seorang penjaga bagi kaum Israel. Kita boleh menelitik sedikit siapakah Yehezkiel ini. Mungkin kita sudah banyak yang mengetahui bahwa Yehezkiel ini sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Yehezkiel pasal 1 ayat yang ketiga, Amang Inang dapat membacanya secara lengkap. Dikatakan bahwa identitas Yehezkiel sangat jelas di sana. Yehezkiel adalah anak busi di negeri orang Kasdim. Itu dituliskan di dalam Alkitab kita, keterangannya. Dia adalah anak busi, tinggalnya di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Dan dia ikut terbuang ke Babel bersama keluarganya di usia 25 tahun. Tetapi Tuhan memanggil dia di usianya yang ke-30 tahun menjadi penjaga bagi kaum Israel. Yehezkiel berarti Allah menguatkan. Dan ini sangat-sangat senada dengan ayat 7 dan 10 yang kita baca. Anak manusia yang lemah itu sesuai dengan namanya Yehezkiel. Allah menguatkan. Itulah arti nama Yehezkiel. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat di sini tantangan Yehezkiel tidak mudah. Tantangannya berat Amang Inang. Tantangan Yehezkiel itu sangat berat. Dan kalau kita lihat dalam Yehezkiel 2 ayat 3, ternyata Yehezkiel akan menjadi penjaga bagi kaum Israel yang karakternya bukan main keras kepalanya.
Ini bukan kata Inang Pendeta menginang, Alkitab yang menuliskannya. Saya akan bacakan untuk kita. Pasal 2 ayat 3 mengatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak. Ini yang pertama. Jadi Yehezkiel disuruh oleh Tuhan kepada bangsa Israel, ini bangsa yang pemberontak. Yang kedua adalah bangsa yang mendurhaka terhadap aku. Yang kedua, mendurhaka. Kita bisa bayangkan ini karakternya bagaimana. Pemberontak, kalau sudah orang pemberontak ini mau dikatakan apapun salah. Namanya sudah pemberontak, dinasehatkan langsung muncul pikiran negatif, itulah pemberontak. Jadi suka banyak juga pemberontak-pemberontak ya di setiap perkumpulan-perkumpulan. Pemberontak, pendurhaka, lalu dikatakan di ayat yang keempat, Yehezkiel 2 ayat 4, kepada keturunan yang keras kepala. Inang Amang tahu keras kepala, bagaimana orang keras kepala? Jugul, kalau di bahasa Batak, lah sampai dok kamu dangului. Nggak mau, keras kepala. Apalagi kalau di bahasa Batak di dok parhata sada inna. Saya dong halak songo nih, parhata sada on inna. Lah songo dia pe dok dangulu, keras kepala. Jadi Yehezkiel dipanggil Tuhan ke bangsa Israel yang keras kepala, luar biasa. Ayat yang keempat di Yehezkiel 2 ayat 4. Kemudian dikatakan juga bahwa aku mengutus engkau kepada bangsa yang tegar hati. 4 karakter. Saya yakin kalau Yehezkiel gak punya kesehatan yang staminanya kuat, begitu dikatakan Tuhan dipanggil, aku panggil engkau untuk bangsa pemberontak, bangsa pendurhaka, keras kepala, tegar hati. Kalau dia gak punya kesehatan, ada sakit jantungnya, langsung shock. Ya Tuhan, panggil aku, bukan main-main, tugasku beratnya kan begitu. Langsung ke bangsa yang seperti ini. Tapi Yehezkiel sebagai anak manusia, sekali lagi emang Inang, anak manusia, dia orang biasa. Yehezkiel anak manusia, dia orang biasa. Tapi Tuhan panggil dia untuk pekerjaan yang berat. Dan dia mau melakukannya. Penjaga ini mengingatkan pendosa. Jadi Yehezkiel tugasnya mengingatkan orang yang keras kepala itu. Tugas Yehezkiel mengingatkan orang yang pemberontak itu. Tugas Yehezkiel mengingatkan orang yang tegar hati itu. Tugas Yehezkiel mengingatkan orang yang mendurhaka itu. Sempurnalah tugasnya. Luar biasa beratnya. Apakah tugas dia? Yaitu mengingatkan mereka. Sebagaimana yang dituliskan pada ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau akan mati. Dan kau Yehezkiel tidak ingatkan dia akan mati. Tapi dosanya, darahnya akan aku minta pertanggungan jawab darimu. Yang berdosa si A, pertanggungan jawab diminta dari Yehezkiel. Sempurna sekali bukan? Beratnya tugas Yehezkiel. Anak manusia itu, orang biasa itu. Kalau enggak kau ingatkan Yehezkiel, mati dia, darimu ku minta ya pertanggungan jawab. Saya bilang sekali lagi kalau staminanya enggak sehat jantungan Yehezkiel ini. Shock langsung, berat benar tugas ini Tuhan, dia katakan kan begitu. Tetapi Yehezkiel menerima itu dan kemudian di ayat 9. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu bertobat tetapi ia tidak mau, dia mati. Yang penting kau sudah ingatkan, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dari poin ayat 8 dan 9 ini saudara-saudari, apakah yang dapat kita pahami? Apakah yang dapat kita renungkan dari nats ini pada ayat 8 dan 9? Ternyata memperingatkan seseorang itu ada konsekuensinya. 1 diterima, yang kedua ditolak. Jadi itu sejak awal Tuhan sudah tahu pasti akan ada penolakan. Dan itu dituliskan ayat 8 dan 9. Kalau dia terima, kalau dia tidak mau, kan begitu. Jadi kita pun kalau menasihatkan orang lain, jangan langsung berpikir otomatis diterima. Belum tentu. Yehezkiel pun dikatakan oleh Tuhan ada konsekuensinya. Mungkin diterima, mungkin juga tidak. Kita pun begitu kalau mau mengingatkan seseorang tentang kesalahannya, tetaplah lakukan, tetaplah tegur. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan ini untuk kita kerjakan, Amang dan Inang. Kita harus mengingatkan setiap orang. Dan Yehezkiel diingatkan oleh Tuhan untuk melakukan sebagai tugasnya penjaga kaum Israel. Dan yang terakhir pada ayat 10 dikatakan, dan engkau anak manusia katakan kaum Israel,
pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami. Ini ayat 10 dikatakan kalau bangsa Israel sudah madile. Madile itu bahasa Indonesianya putus asa. Ini ayat 10. Seandainya bangsa Israel sudah diingatkan dan mandili bilang sudah hancur kami, sudah berdosa kami. Itu kan dikatakan sudah tertanggung dosa atas kami. Katakan kepada mereka, kalau mereka mandele, kalau mereka putus asa, kalau mereka tidak percayakan kuasaku, katakan kepada mereka di ayat 11, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Dikatakan di ayat 11, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu supaya ia hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dapat kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini? Belajar dari seorang imam Yehezkiel yang dipanggil Tuhan menjadi penjaga Israel. Yang pertama, jika Yehezkiel adalah seorang penjaga atas Israel, kaum Israel, maka hari ini kita semua dipanggil menjadi penjaga atas keluarga kita, penjaga atas di mana kita bertanggung jawab, parhalado di tengah gereja, seorang bapak atau ibu bagi anak-anaknya. Di dalam keluarga kita punya beban menjaga anak-anak kita. Bukankah orang tua selalu menasehatkan anaknya kalau dia memiliki kesalahan untuk menjaga dia kan? Dipodaido, Pitor dipodaido. Gak ada orang tua kalau dilihat anaknya bersalah dipasif, gak ada. Pitor dipodaido. Kenapa? Karena rasa cintanya. Jadi yang pertama renungan ini mau mengingatkan kita adalah penjaga bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi ingat, kita juga penjaga atas diri kita. Jangan orang kita ingatkan, jangan orang kita kritiki, jangan orang kita lihat kekurangannya. Tapi kita tidak selamat. Jadi pertama sekali jaga juga diri kita. Jaga pikiran kita. Kalau beribadah dijaga pikiran kita. Jangan duduk di kursi pikirannya kemana-mana. Pikirannya melakukan dosa. Pikirannya berpikir yang tidak baik begitu. Baru masuk gereja sudah ada pikiran lain yang dibawa dan duduk. Jadi kita kadang berpikir kalau sudah di gereja rumah Tuhan. Ya di rumah Tuhan ini tidak ada si Bulis. Amang Inang saya katakan si Bulis lebih kuat bekerja di sini. Apalagi kalau dengar firman Tuhan. Digodalah Amang Inang semuanya. Saya bisa lihat dari sini siapa yang, kan ada dua ya pemahaman kalau mengerti dan mengantuk. Kalau mengerti itu kan dia konsisten ya, naik turun. Oh iya, itu mengerti. Tapi kalau orang yang ngantuk, turunnya lambat sekali. Ya pelan gitu. Nanti naiknya cepat. Baru sadar kan begitu. Jadi dari sini saya bisa lihat ini yang mengantuk apa mengerti begitu ya. Tapi semua puji Tuhan sukacita menyambut firman Tuhan. Amin. Amin. Yang pertama kita adalah penjaga bagi orang lain. Tapi juga untuk diri kita. Jadi kalau ada kekurangan orang lain Amang Inang. Jangan sungkan. Berikan. Ingatkan. Itu karena cinta kita. Karena kasih kita. Saya katakan seperti orang tua kepada anaknya. Semakin sayang orang tua sama anaknya ini borunya. Sama anaknya akan diingatkan. Paling sakit kalau sudah tidak diingatkan. Gak peduli lagi orang pada kita hacit Amang Inang. Sakit sekali. Mau guling-guling pun kita orang gak peduli. Aduh sedih sekali rasanya. Jadi kita kalau diingatkan pun unang pitor muru katanya Amang Inang. Songon nahurang doho opung taronggal naketohari songonon inna kan. Pitor muruk matong. Bah niripu haudu ngamet tua. Dipasing otong se. Ay serupa nama ngulu doh hita. Isi buruni raja isope. Buruni raja. Romo sena asing kan. Isan anak di raja ope. Anak di raja sudah matong akar raja. Makanya Amang dan Inang kita dari renungan ini mau belajar. Maulah juga ditegur. Hanya mengingatkan. Mau juga diingatkan. Bahkan kadang di konteks sekarang. Anak-anak mengingatkan orang tua ada. Oh ada. Kadang bukan hanya orang tua lagi yang mengingatkan anaknya. Anaknya yang mengingatkan orang tuanya. Sedikit pengalaman yang boleh saya sharing. Saya pernah mengejar waktu ini. Ini sebenarnya tidak boleh ditiru ya Amang Inang ya. Mengejar waktu. Saya jemput anak saya karena ada satu kegiatan lagi di tengah gereja. Jadi saya pakai kecepatan agak ekstra. Duduk pakai safety belt, tenang mama mau ngebut. Lalu ada jalur ya di sekitar Cawang sana. Jadi ini sedikit saja sebenarnya jalur busway.
Dan kalau ini ditunggu lama sekali, tapi kalau busway sedikit saja dapat. Lalu baiklah saya ambil saja keputusan, maafkan saya ini sebenarnya tidak boleh diikuti sekali lagi Amang Inang ya. Lalu saya pakai, tahu Amang Inang, sepanjang jalan boru saya merepet terus. Pendeta tapi melanggar aturan. Pendeta Lilis Tambunan, lengkap begitu ya. Mungkin dia karena sering dengar, Pendeta Lilis itu baru saya yang pertama. Sepanjang jalan saya nyetir diam, iya boru karena buru-buru, tidak bisa buru-buru. Nanti kalau ada polisi kita ditangkap atau kecelakaan, ada busway. Dalam hati saya lebih pendeta dia daripada mamanya. Amang Inang kadang kita juga sebagai orang tua tidak mau dikritik. Kalau sekarang realitanya anak-anak banyak mengingatkan kita. Tapi satu hal itu hal yang positif dan baik. Jadi yang mau saya katakan, ingatkan orang lain tapi kita juga harus mau. Nah suatu ngacit rohati, moloro andon situ amadok Amang Inang. Bagaimana ini untuk pesta huria belum dikasih iurannya, satu ngacit rohati, diingatkan juga kan begitu ya. Jadi Amang dan Inang yang dikasih Tuhan Yesus Kristus hubungannya ini banyak. Kita tidak boleh hanya mau mengingatkan orang lain, kita pun harus mau diingatkan. Tapi yang penting poinnya adalah kita penjaga atas orang lain, keluarga kita, anak kita. Tapi ingat, penjaga diri kita juga. Jaga hati kita, pikiran kita, dimanapun kita berada, di gereja ini atau dimanapun. Jangan biarkan pikiran jahat tinggal di hati kita. Jangan biarkan pikiran jahat itu mendiami hati kita. Suatu hati Amang Inang, kalau ada pikiran jahat mulai datang, jauhkan itu, jaga diri kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga sikap kita. Itu orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Yang kedua, dikatakan di dalam nats ini, Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik. Di ayat 10, bangsa Israel ada di kondisi mandele, di pembuangan itu tidak menyenangkan. Mereka putus asa, makanya di ayat 10 dikatakan, kami sudah tertanggung atas dosa kami hancur. Itu dikatakan ayat 10 Bapak Ibu. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Itu kan mandele, putus asa. Datanglah Yehezkiel menguatkan mereka. Jadi kita yang kedua adalah penjaga bagi orang lain, teristimewa menguatkan orang-orang yang sudah mandiri. Orang-orang yang sudah putus asa. Di sekitar kita ada banyak orang-orang yang putus asa. Kalau kita yang hadir tidak putus asa, puji Tuhan. Tapi di sekitar kita banyak orang yang putus asa. Itu sebabnya kita punya tugas menguatkan mereka, mengingatkan mereka. Untuk mereka punya tetap harapan. Itu yang dilakukan Yehezkiel di ayat 10. Kita juga lakukan demikian. Kalau ada teman kita yang putus asa, berikan mereka semangat. Gak perlu langsung bantuan materi, ajak makan, gak perlu. Berikan semangat saja, semangat ya, tetap sehat ya, sukacita ya. Baru datang disambut oleh Sintua tadi depan pintu, selamat pagi, Tuhan berkati. Wah, tadi pagi saya disambut, saya tidak perlu kasih tahu nama Sintuanya. Tuhan berkati Inang Pendeta, semangat. Wah, saya langsung lebih semangat ini ya, jadi saya juga tidak mau kalah. Jadi itu memberikan energi-energi positif untuk kita. Kita sesama kita juga harus begitu berjumpa. Shalom, apa kabar, sehat? Sukacita Amang Inang. Unang atong pajupang. Bohi tapi buasa songoni. Ima dah. Songoni mak. Cong-congoni mak. Nah gitu kan. Songona aduh mau ikut ima dah. Songono terus nguluku. Aduh. Mental orang Kristen tidak begitu lagi. Mendengar firman Tuhan, kita yang harus membawa dampak positif, semangat untuk orang lain. Bahen mau parhitianmu, pasu-pasum mabaur mai. Ale Tuhaku patupa mau bain pasu-pasu. Jadi berkat, memberi semangat. Yehezkiel hadir untuk itu, maka kita juga harus hadir untuk itu. Jadi sekarang kalau berjumpa orang lain, oh tidak perlu kasih tahu masalah kita. Mekel dohita di hapataran oleh tangis di habunian. Marsi saku sahid nabi dohita tahu Amang Inang. Kita punya masalah kita masing-masing. Kalau ketemu orang nggak perlu ceritakan. Nggak semua orang bisa mengerti yang kita ceritakan. Tapi kalau kita perlu untuk menyampaikan silahkan untuk melegakan. Tapi jangan jadi acuan bahwa itu satu-satunya jalan. Oh tidak, sampaikan kepada Tuhan. Jadi berkat, beri semangat. Hari ini, pagi ini, pulang gereja ini, nanti sampai rumah, wah bernyanyi. Orang, wah semangat sekali ya. Jadi bawa
bawa dampak positif untuk orang di sekitar kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Amang Inang. Di ayat 11, Tuhan mau terjadi pertobatan. Untuk orang-orang bangsa Israel yang berdosa pada waktu itu. Dan hari ini kepada kita. Tuhan berkenan kepada pertobatan. Tuhan mau setiap hari kita mengalami pertobatan. Karena tidak ada manusia satupun yang tidak lepas dan tidak melakukan dosa. Di ayat yang boleh kita baca Galatia 6 ayat 1, Amang Inang, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar sambil menjaga dirimu. Jadi memang tidak ada orang yang tidak melakukan dosa. Dan 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada pada kita. Jadi kita semua orang yang berdosa. Ini tanya Parhalado yang berbaju putih, leads merah. Ada yang tidak berdosa? Kita suruh berdiri. Enggak akan ada yang berani. Mau kita coba? Pemusik, saya suruh berdiri. Ini pada pelayan-pelayan ya, Amang Inang yang di depan. Ada tidak yang tidak berdosa? Semua berdosa. Jemaat yang di tempat ini, yang mengikuti live streaming, kita semua berdosa. Buku Ende 64 ayat 2. Nang pat, nang mata, nang pamangan, luhut nado, mardosa. Oleh karena itu pertobatan bukan hanya untuk si A, untuk si B, untuk kita semua. Kita semua harus mengalami pertobatan. Kita harus mengalami perubahan hidup. Apakah pertobatan itu? Pertobatan itu berbalik. Seperti pramuka, siap gerak. Balik kanan gerak. Ingat Amang Dotinang, dopenya balik kanan semua dia. Saya dulu gak lulus pramuka, makanya gak bisa jadi paskibra, anggota paskibra ya. Makanya jadi pendeta kayaknya ya. Karena gak dituntut harus bisa baris berbaris. Balik kanan gerak, lalu balik kanan. Pertobatan itu berbalik. Gak serong kanan, gak serong kiri, tapi berbalik. Benar-benar rotasinya berputar, lalu dia berjalan ke arah yang benar. Itu bertobat. Jadi sekarang kalau ada dosa kita, pelanggaran kita, setiap hari kita lakukan, hari ini balik kanan gerak. Mengalami pertobatan, mengalami perubahan. Dosa kita ada. Jangan kalau hanya hari Minggu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Baiklah Tuhan, hari ini hari Minggu saya mengakui dosa saya menjadi orang kudus. Hari Senin sampai Sabtu jadi orang kudis. Jangan ya Amang Inang ya. Tetaplah menjaga diri kita menjadi orang yang kudus. Mengaku dosa senantiasa kepada Tuhan. Dan jangan katakan ya gak usahlah bertobat, gak usah dulu ke gereja, masih ada waktu. Kata siapa? Ada kita yang bisa tahu sejam ke depan kita masih ada di dunia ini? Belum tentu Amang Inang. Besok masih ada kita di dunia ini? Belum tentu. Anggaplah setiap hari adalah hari terakhir bagi kita. Supaya kita melakukan yang terbaik. Anggaplah setiap hari seolah kita akan menjadi hari terakhir dan besok tidak ada lagi. Anggap seperti itu Amang Inang. Supaya kita selalu memberikan yang terbaik dan mengalami pertobatan. Jangan katakan masih ada waktu. Akui dosa kepada Tuhan. Lakukan pertobatan. Hari ini juga Amang Inang. Firman ini sudah diberitakan. Kalau kita punya kekurangan, pelanggaran. Mari tuliskan dalam hati kita. Dan hari ini menjadi tugas untuk kita bawa pulang. Aku harus ubahkan ini. Kalau ada 5, ya sudah di list ada 5. Menang lu bidotahe di bagasan rohani alak Amang Dotinang. Saya ada petaho. Unang langsung 5. Satu saja dulu, satu saja dalam hati kita. Ini Tuhan, ini yang paling mau aku ubah. Mari kita lakukan perubahan, pertobatan. Tuhan memberkati kita semua Amang dan Inang. Setiap hari kita mengalami pertobatan dan Tuhan memberikan kasih-Nya yang besar untuk menantikan perubahan kita. Amin. Mari kita berdoa.